Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Retno Tri Handayani, SEMSI CFP, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leoni Tito Wijaya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Bank Bumi Atam. Selanjutnya, penyampaian materi pertama, saya sendiri, Profil Bank Bumi Atam. Bank Bumi Atta yang semula bernama Bank Bumi Atta Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dengan kantor pusat operasional di Jalan Tiang Bendera 3 nomor 24 Jakarta Barat. PT Bank Bumi Atta (TBK) atau BBA merupakan salah satu bank swasta nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam industri perbankan Indonesia. Lembaga keuangan ini berdiri pada tahun 1967 dengan nama awal PT Bank Bumi Atta Indonesia dan secara resmi memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1969 dalam upaya memperkuat struktur pemodalan dan memperluas akses publik. Bank Bumi Atta mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2006 dengan kode emiten BNBA. Hasil analisis berdasarkan laporan laba rugi Bank Bumi Atta periode tahun 2021, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dan stabil. Hal tersebut tercermin dari peroleh pendapatan bunga besi sebesar 288,65 miliar dan laba bersih tahun berjalan sebesar 44,45 miliar serta total laba komprehensif sebesar 115,36 miliar dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Bank Bumi Atta diproyeksikan memiliki prospek yang stabil dengan potensi pertumbuhan moderat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama pemodalan yang kuat, tingkat efisiensi yang baik, dan peluang peningkatan pendapatan bunga besi melalui ekspektasi kredit. Aspek keuangan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Bank Bumi Atta pada tahun 2021 dapat dikategorikan stabil dan prospektif. Pencapaian laba yang konsisten serta meningkatkan pendapatan komprehensif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang. Dengan strategi penguatan digitalisasi layanan dan penerapan tata kelola yang baik, Bank Bumi Atta diharapkan mampu mempertahankan kinerja yang positif dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Pemasaran dan sumber daya manusia. Aspek pemasaran merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan suatu perusahaan, terutama bagi sektor perbankan yang memiliki tingkat persaingan tinggi. Strategi pemasaran yang efektif berperan dalam memperluas jangkauan nasabah, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Dalam pengelolaan SDM, Bank Bumi Atta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, profesional, dan berintegritas tinggi. Manajemen perusahaan menempatkan pengembangan karyawan sebagai prioritas utama karena SDM yang kompeten merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika industri keuangan yang terus berkembang. Kesimpulan pertama, Bank Bumi Atta merupakan bank umum swasta nasional yang memiliki kinerja keuangan yang stabil dan konsisten, mencatatkan laba dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, Bank Bumi Atta termasuk dalam kategori bank berukuran menengah yang sedang berupaya memperkuat daya saing di tengah kompetisi industri perbankan yang semakin ketat. Yang ketiga, laporan keuangan Bank Bumi Atta disajikan secara transparan, lengkap, dan berkesinambungan sehingga memudahkan proses
secara kuantitatif maupun kualitatif. Rekomendasi. Berikut beberapa strategi yang dapat direkomendasikan. Yang pertama, transformasi digital dan inovasi layanan. Yang kedua, diversifikasi produk dan penguatan segmen pasar. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, optimalisasi manajemen risiko dan kepatuhan atau compliance. Yang kelima, peningkatan efisien operasional dan digitalisasi proses internal. Yang terakhir, penguatan citra dan kepercayaan publik. Demikian presentasi saya. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.